Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasruhu wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, kaum muslim muslimat, jamaah salat subuh, para shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kembali kita masih diberikan kesempatan, diberikan umur untuk melaksanakan amalia ketaatan. Semoga kita termasuk orang yang mampu, diberi kemampuan dan kemauan untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan untuk sebanyak-banyaknya beramal, melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik amal ibadah yang sifatnya fardu, wajib, sunnah maupun yang lain-lainnya, dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Tujuan Allah menyatakan kita untuk beribadah. Sudah banyak memang amalan yang kita lakukan dari bangun tidur tadi. Mungkin juga kita sudah sebagian ada yang ingat apa sebagian mungkin lupa. Begitu bangun tidur kita berucap alhamdulillah, karena sebagian dari kita, sebagian dari teman-teman ada yang setelah tidur kemudian nggak bangun lagi. Namun kita masih diberikan kesempatan, maka kita bersyukur. Semoga sekali lagi kita bisa memanfaatkan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan, kita mohonkan semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan besar Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pagi ini saya tertarik dengan sebuah pertanyaan dari seorang sahabat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu diriwayatkan dari Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang laki-laki suatu hari bertanya kepada Rasulullah, aro'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram a'adkhulul jannah? Qala na'am. Rawahu Muslim. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah jika saya sholat yang fardu-fardu saja, enggak sholat sunnah? Wa sumtu ramadan, saya puasa bulan Ramadan. Puasa Senin Kamis enggak, puasa sunnah tidak. Wa ahlaltul halal, aku menghalalkan yang halal. Wa haramtul haram, aku mengharamkan yang haram. Apakah dengan begitu aku masuk surga? Qala na'am. Ya. Ini hadis ini ya artinya bagaimana kita memahami pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat yang kadang-kadang seakan-akan kalau kita kurang bisa memahami gampang banget kan. Pertanyaannya, kalau saya hanya melaksanakan yang wajib-wajib sajalah, gampangnya begitu. Bahkan kemudian akhirnya orang itu menambahkan, kalau begitu saya tidak akan menambahkan yang lain, pokoknya betok begitu. Kemudian dihubungkan dengan cerita Gus Baha ketika suatu hari mungkin tidak melaksanakan ibadah sunnah qobliyah, katakanlah sholat itu apa qobliyah subuh atau qobliyah apa atau ba'diyah atau mungkin sholat rawatib. Suatu hari kemudian ditegur oleh istrinya, Gus, masa kiai kok nggak melakukan yang sunnah bagi sunnah gitu. Lah jawaban beliau, saya ngikut hadis ini. Artinya kita perlu mempelajari kalau dalam peristiwa-peristiwa yang ditanya kepada Rasulullah, misalnya ada peristiwa lain ketika ada seorang bertanya bagaimana Rasulullah
saya supaya masuk surga, kalau nggak salah pertanyaan gitu. Kemudian jawabannya gampang, kamu jangan bohong. Itu kan gampang temen gitu kan. Itu kelihatannya kan bahwa ternyata bagaimana Rasulullah menjawab pertanyaan itu tergantung siapa yang tanya. Tapi kemudian ketika misalnya orang yang dijawab, sing penting kamu aja ngelomponi. Oh, gampang ya Islam? Ya gampang gitu. Tapi kemudian setelah orang itu pergi, yang tadinya mikirnya gampang ya, tapi misalnya kemudian dia berpikir, lah misalnya aku nggak sholat, lalu Rasulullah tanya, suatu hari udah ketemu, gimana mas, tadi sholat asar mau nggak? Padahal nggak sholat misalnya. Kalau dibilang sholat berarti kan bohong. Itu jadi, ya Allah ternyata kelihatannya mudah banget, tapi kalau dipraktekkan nggak mudah gitu. Karena memang mungkin Rasulullah hanya mengatakan sing penting kamu aja ngelomboni, jangan bohong. Ya karena Rasulullah melihat ataupun ya otomatis bimbingan wahyu, karena orang ini sudah betul-betul akan seperti itu gitu. Tapi kalau kita barangkali ya sing penting aja ngelomboni gitu mungkin. Nah termasuk ini, maka sekali lagi dalam kita memahami teks Al-Quran maupun hadis Rasulullah yang memang apalagi hadisnya begitu banyaknya gitu, ya kita tidak bisa lepas satu sama yang lainnya. Ya kalau coba kali dicermati, apakah kita misalnya kalau hanya mengamalkan hadis ini secara letterlek, loh hadisnya kan asal aku yang fardu-fardu dikerjakan, kemudian yang sunat nggak apa-apa, Ramadannya aku puasa, yang penting aku menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang haram, aku masuk surga gitu. Ya lalu bagaimana pemahaman tentang hadis yang lain? Hadis apa tentang bahwa bahkan Al-Quran ini ma atakum rasul fakhudhu, apa yang Rasulullah bawa, Rasulullah ajarkan, ya lakukan aja gitu. Maka dalam hal ini ya kita perlu mengaji lebih jauh, apalagi kalau misalnya tadi saya sebatas sepintas bahwa orang yang bertanya ini adalah orang yang pernah ikut perang Badar, ikut perang Uhud. Lah habis kayak apa orang seperti itu? Bagaimana kita gitu? Dan kemudian pertanyaan bagi kita kan, apakah sholat yang kita lakukan, misalnya sholat fardunya itu dijamin seperti yang katakanlah dikehendaki oleh Allah atau seperti yang dicontohkan Rasulullah? Kita sering sholatnya mikirnya belayang-belayang gitu. Kemudian bagaimana dengan hadis yang lain bahwa nanti amal yang akan dihisab pertama adalah amal-amal yang fardu. Baru kemudian ketika ternyata terdapat kekurangan-kekurangan, Allah perintahkan suruh dilihat amalan-amalan sunnahnya gitu. Sebagaimana hadis yang lain tentang wanita itu kan kelihatannya gampang banget untuk masuk surga. Ada wanita dikatakan silahkan masuk surga lewat pintu mana saja, syaratnya cuma satu, idza sholatil mar'atu khamsaha, sholat 5 waktunya dijaga. Wa shomat syahruha, puasa Ramadannya dijaga. Terus wa ahsunat farjaha, memelihara kemaluannya. Wa ta'at zaujaha, mentaati suaminya. Maka dikatakan silakan masuk surga lewat pintu mana saja. Nah pertanyaannya, bisa enggak seorang wanita melaksanakan yang empat-empatnya ini dengan katakanlah dengan tepat, dengan maksimal? Nah enggak, bukan barang gampang gitu loh. Sehingga ya dalam memahami ini hadis-hadis ataupun ayat Quran yang memang tidak bisa sepotong-sepotong. Apalagi misalnya katakanlah hadis terkait dengan masalah puasa, di mana Rasulullah menjelaskan banyak atau mungkin saja orang yang puasa tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Berarti kan puasanya orang diterima gitu loh. Ini yang barangkali bisa menjadikan motivasi bagi kita. Ya gampangnya tidak hanya memahami satu teks saja lah, tapi selalu belajar yang lainnya. Dalam hal ini juga dijelaskan hadal hadis ayatun fihi ma fi dzalli qablahum min khirsi sahabah ala maridil haq wal huda wa mulazamatihi wa hirsum ala maridi ma yusilu ilal jannah wa mabilahu ahli jannah ilal jannah. Jadi hadis ini dan juga hadis-hadis sebelumnya itu menunjukkan tentang khirsun itu pengen banget ngerti gitu.
kepengen banget ngerti juga kemudian pengen ngelakukan gitu. Kepengen mengerti tentang kebenaran, petunjuk, terus mulazamah. Mulazamah itu yang kemarin yang disebutkan dengan lanyah apa ya? Artinya melakukannya dengan terbiasa dan enteng gitu karena bahasanya mulazamah. Wa irsi malam arti mayusi ila jannah dan ingin sekali untuk mengetahui apa yang bisa menghantarkan seorang ke dalam surga dan membawa penduduk surga ke surganya. Wa huwa yadullu ala anal jannah maqsudah. Ini menunjukkan bahwa surga itu memang betul-betul diusahakan dituju, bukan sekedar begitu mudahnya. Wal insan ya'malul amal as-sholihah la yahsul ala ridallah wa azza wa jalla, bahwa manusia memang akan diminta untuk melakukan amal-amal kebaikan yang akan membawa ridho Allah. Waliyaskanahul jannah, bisa menempati surganya Allah. Walaysa kama yaqulu ba'du sufiyah, tidak seperti ucapan sebagian sufi yang baru sudah kita pelajari tentang sufi itu atau tasawuf. Innahum la ya'budunallaha wa raghbatan fil jannah wa la khaufan minan nar. Bahwa mereka tidak menyembah Allah karena rasa senang ke dalam surga dan tidak takut ke dalam neraka. Wa innama ya'buduna syauqan ilaihi. Tetapi mereka menyembah Allah karena kangen kepada Allah. Wa inna sahabata radhiyallahu anhum wardhum kanu yahrusuna ala su'al al-a'mal. Jadi kalau orang sufi yang tidak tepat itu kan kemarin sing penting hati ini bersih, amalia ibadah prakteknya itu tidak dilakukan, katakanlah seperti kalau sudah sampai tingkat tertinggi itu dianggap yang kekeliruan. Karena sahabat juga di sini ya orang-orang generasi terbaik kan zaman sahabat itu tetap berusaha untuk mengetahui, bertanya tentang amal-amal yang bisa menyampaikan kepada surga. Nah itu kira-kira mungkin bahasan kita pagi hari ini yang menekankan bahwa ya kita gampangnya berusahalah untuk mempelajari tentang ajaran Rasulullah sebanyak mungkin dan kemudian digabung-gabungkan, kemudian dihubung-hubungkan kaitannya dengan munasabah bahasa agamanya antara persesuaian hadis ini dan hadis itu, hadis ini dengan Quran itu, ayat ini dan ayat itu, kira-kira seperti itulah. Barangkali mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa kita manfaatkan juga untuk tidak hanya memahami satu teks kemudian lepas dari teks yang lainnya. Intinya bahwa kalau ada orang yang ya apakah tidak tepat hadis itu? Ya kalau ada orang benar-benar gitu, benar-benar mengamalkan yang hadis tadi sesuai dengan yang dikehendaki oleh syariat, ya jelas masuk surga. Pertanyaannya kita kan apa benar kita bisa melaksanakan yang fardu-fardu dengan baik, seperti katakanlah kisah tentang kewajiban ibadah haji kan juga ada cerita bahwa dari sekian ribu orang mungkin jutaan yang melaksanakan haji malah nggak dapat diterima hajinya, sementara kita yang tidak berangkat haji Allah beri kesempatan untuk sholat syuruk. Nah, itu intinya bahasa kita pahaminya fala tusakku anfusakum, jangan kemudian kita merasa sudah suci sehingga tidak memerlukan amalan-amalan lainnya. Sampai-sampai kemarin sudah kita bahas seorang Abu Bakar, sahabat terbesar saja masih diajari, diperintahkan suruh mengaku masih berbuat dolim dan kedoliman yang banyak. Itu maknanya kan ya kita supaya berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan kesempatan yang ada sesuai dengan hadis. Ya kita bagi waktu, ada kalanya mungkin kayak tadi kemarin disampaikan, insya Allah nanti nggak akan sampai lama-lama, terkait dengan hadis yang menyatakan laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhu majami'. Coba saya cek dulu ini hadis atau ungkapan yang sangat terkenal. Laisa bi khairikum, khawatirnya ini bukan hadis ya. Seperti kemarin perintah untuk mempelajari bahasa Arab yang berbunyi ta'allamul lughatal arabiyyah, ta'allamil lughatal arabiyyah innahu min dinikum, pelajarilah bahasa Arab, sungguhnya mempelajari bahasa Arab termasuk bagian dari agamamu. Itu kalau dalam catatan yang ada di sumber yang saya baca itu bukan hadis tetapi kata-kata dari Umar bin Khattab, tetapi dari segi makna itu ya benar gitu kan. Cuman ketika orang mengatakan kalau itu ternyata bukan hadis, kalau kita sudah tahu lalu kita mengatakan qala Rasulullah atau Rasulullah bersabda,
begitu, padahal bukan. Itu kalau sudah tahu, nanti akan masuk ke dalam ancaman yang Rasulullah sampaikan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, siap-siap masuk neraka gitu. Kita kan kadang-kadang seakan-akan kalau mendengar ungkapan bahasa Arab ya hadis Quran ini. Padahal nggak mesti. Tapi sekali lagi tentang makna yang benar itu ya walaupun itu bukan hadis, kalau benar ya tetap benar. Itu maksudnya bisa menjadi sebuah sumber untuk kita menjadi dilaksanakan. Nah, ini ternyata kalau dilihat dari catatan yang ada di sumber ini, ada yang teks berbahasa tadi, laisa bi khairikum, tidak termasuk yang terbaik di antaramu man taraka dunyahu li akhirati, orang yang meninggalkan dunianya untuk kepentingan akhiratnya, wala akhiratahu li dunyahu, dan juga tidak meninggalkan akhirnya untuk dunianya, hatta yusiba minhuma jami'an, sampai mendapatkan dua-duanya. Fa inna dunya balagun ilal akhirah, bahwa dunia ini adalah sarana untuk sampai ke akhirat. Ini statusnya disebutkan batil. Jadi apa ini? Sangat terkenal ada dalam web Simak Hadis ini disebut hadis dhaif. Tapi kalau dari segi maknanya, dhaif itu kan bisa dari perawinya, bisa dari kata-katanya gitu. Tetapi kalau dari segi makna kata-katanya, ya apakah kita bisa sebutkan hadis atau tidak? Maka khususnya kalau kita masih belum tahu persis hadis, ya sebaiknya jangan bilang itu hadis gitu. Ya ada sebuah ungkapan gitu aja, lebih aman kan. Kecuali orang udah tahu ini bukan hadis kok dibilang hadis gitu. Ada ungkapan mengatakan bahwa orang yang baik itu adalah orang yang melaksanakan dua-duanya. Tentang duniawinya ya dilakukan, urusan akhiratnya, katakanlah kalau yang amalan yang gambarannya, buktinya, wujudnya amalan duniawi saja adalah seperti ngurusin tanduran lah. Kenapa? Karena di akhirat tidak ada tanaman, nggak nanam gitu maksudnya loh. Kegiatan nanam pun sudah nggak ada di sana. Bahkan sholat juga nggak ada kan, di sana nggak ada. Tapi kalau ada sholat kan ada kalau menanam ada dampak untuk diperoleh di dunia, panenan bahasanya. Tapi kalau sholat kan ya apa, harus dari sugih ya ora gitu. Jadi gampangannya cara membedakan amalan-amalan yang bentuknya amalan duniawi sama ukhrawi, ya kalau duniawi kita langsung bisa mengambil keuntungan atau manfaatnya di dunia. Ya gampangannya menanam, mencuci baju, memasak, itu kan kita langsung ambil hasilnya. Tapi kalau yang tidak langsung kita peroleh bahasanya, keuntungannya, imbalannya di dunia, ya seperti sholat kan dia langsung karena sholat jadi kaya, jadi pintar dan sebagainya. Itu berarti amalan ukhrawi, kira-kira seperti itulah. Nah kalau menurut ungkapan ini, bahwa yang terbaik ya dua-duanya dilakukan. Kemudian di akhir kalimat disebutkan bahwa dunia merupakan sarana untuk sampai ke akhirat. Ya betul, kan tidak mungkin orang sampai ke akhirat tanpa melalui dunia. Dan kemudian kalau kemarin saya lihat videonya Gus Baha, ya kita posisinya kita di akhirat itu akan ditentukan bagaimana kita di dunianya. Posisi kita di akhirat bagaimana kita di dunia. Kalau di dunia kita banyak melakukan amal soleh, insya Allah kondisinya di akhirat juga akan baik. Tapi kalau di dunia segala dewek tidak mengikuti kayak tadi, tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang haram, tidak melaksanakan yang fardu-fardu dan sebagainya, ya otomatis di sana akan pahalasan yang Allah berikan akan berbeda. Nah itu barangkali kajian kita pagi hari ini, sekarang jam 5:19 terkait dengan kalau ada orang kemudian mengatakan saya hanya melakukan yang wajib-wajib saja, tidak menambah, tidak mengurangi, sing sunah-sunah ora tak lakoni gitu. Menurut hadis yang tadi, kamu akan masuk surga. Pertanyaannya, apakah seseorang yakin bahwa amalan-amalan wajibnya saja seluruhnya diterima? Lalu bagaimana posisi kita dibandingkan dengan
sahabat Abu Bakar yang sudah sedemikian solehnya luar biasa, kita ketahui jasanya kepada agama juga luar biasa, tapi dalam doanya, dalam sholatnya diajari suruh membaca mengaku masih berbuat dolim. Kemudian juga ada ketika ayat turun tentang kaitannya orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkannya dengan yang dolim, kedoliman atau bahasanya syirik gitu. Kemudian ada sahabat yang menanyakan, ya tidak ada orang lah Rasulullah yang tidak berbuat dolim. Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dolim pada ayat itu adalah tentang kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Artinya juga para sahabat menyadari bahwa siapapun orangnya pastilah berbuat kesalahan, berbuat kezaliman kepada diri sendiri. Hanya saja kalau Rasulullah itu semuanya sudah terampuni. Barangkali itu kajian kita pagi hari ini. Intinya adalah ya kita tidak bisa memahami sebuah hadis hanya lepas dari sebuah hadis itu saja, atau sebuah ayat Al-Quran terlepas dari ayat-ayat yang lain. Barangkali itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekiranya ada yang perlu didiskusikan, silakan. Sekarang jam 5:20. Monggo, Ikti. Ini bertanya tentang fikih. Iya. Di dalam sholat duduk tahiyat akhir Iya. itu adalah wajib. Kita ketahui bahwa duduk tahiyat akhir posisinya adalah duduk awal. Iya. Tetapi ada sebagian orang ketika sholat itu kadang-kadang tahiyat akhirnya Firos. Firos. Iya. Padahal dia bukan karena terpaksa, Iya. misalnya sakit atau gimana. Itu apakah yang namanya duduk tahiyat akhir harus awal? Iya. Kalau tidak awal bagaimana? Iya. Bagaimana? Iya. Tentang dua cara duduk dalam sholat, dalam tahiyat, yang mungkin kalau ada jamaah yang belum memahami bahwa duduk iftirosh, kata-kata duduk yang menduduki kakinya ya, kaki kanannya diduduki sebagai bantalan, itu duduk iftirosh. Duduk tawaruk yang kaki kanannya mancal, jadi miring lah bahas sedikit. Pertanyaannya apakah duduk iftirosh atau tawaruk dalam tahiyat akhir, dalam rakaat terakhir itu wajib atau tidak gitu kan? Atau kalau tidak ada itu bagaimana? Ini memang sekali lagi yang namanya fikih itu kan memang pemahaman ya. Banyak kita jumpai persoalan-persoalan fikih amalannya sama tapi prakteknya berbeda, yang ternyata menunjukkan semuanya boleh gitu loh. Tidak harus bahasanya. Suatu contoh yang real adalah ketika kalau Rasulullah masih hidup ya, ini Rasulullah masih hidup, ada tentang misalnya juga tentang bacaan Al-Quran, tentang perintah Rasulullah. Ketika misalnya contohnya dulu, ini kamu sekarang berangkat, kalian berdua berangkat, nanti kamu sholatnya di sana gitu, di tempat tujuan. Tapi di tengah-tengah kemudian orang sudah masuk waktu sholat, mulai berbeda pendapat yang satu. Lah, wong iki jero Rasulullah kok sholat tenang, kan yang konang-konang bae lah gitu. Ini sisi, yo ora wong tekan waktunya sholat disit. Akhirnya becencengan sekarang keputusan ambil sendiri. Lalu nyomong terus setelah pulang lapor, Rasulullah tadi begini-begini. Oh maksud saya kan main kue cepetan tekan kanan. Perkiraan kue tekan kanan bisa tekan Rasulullah, tapi di lain jalan macet dan sebagainya. Ya nggak masalah, kue ya bener kayak bener itu, lornya bener. Termasuk cara duduk dalam salat sholat itu memang juga saya baca-baca dan penjelasan dari berbagai ustadz, diantaranya kalau Ustadz Firman jawab ya. Kalau yang 2 rakaat, nah ini yang 2 rakaat. Berarti kan sholat subuh, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Itu memang ada contoh untuk duduk secara iftirosh. Tapi juga ada yang memahami kenapa orang ini memahami dari balik itu ya. Kenapa ada duduk iftirosh, ada duduk tawaruk. Kira-kira kalau orang duduk iftirosh sama duduk tawaruk dalam kondisi tidak ada tadi darurat, tidak sakit, tidak apa, mana yang bisa lebih bertahan lebih lama? Iftirosh apa tawaruk? Dirasakan coba, dibandingkan. Tawaruk. Kalau duduk iftirosh yang pasti ketika sholat yang 3 rakaat lebih atau 2 kali tasyahud, 2 kali tahiyat, itu kan yang tasyahud awal mesti iftirosh kan? Karena memang dalam tasyahud awal bacaannya lebih
pendek. Itu ada yang berpikir seperti itu. Sehingga meskipun sholatnya 2 rakaat, ada memang yang memberi fatwa, ya sebaiknya kalau kita kira itu akan bisa lebih panjang bacaannya, lebih bisa bertahan lama, tidak kemudian aduh pegel temen sikil iki suwe banget lah jana ulah kuat gitu misalnya kalau iftiros, maka sebaiknya tawarruk. Bahkan fatwakan atau disarankan ya tawarruk saja karena supaya nanti lebih khusyuk membaca bacaan sholatnya yang lebih lama itu, apalagi misalnya kalau kita kemarin sudah hubungkan dengan pelajaran yang kita pelajari bahwa doa-doa sebelum salam itu kan selama ini kita tahunya cuma sampai innaka hamidum majid itu kan, atau pol-polnya sampai Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal, sampai situ aja kan ya. Padahal ada pesan-pesan yang lain dari hadis yang lain, diantaranya yang disampaikan kepada Mu'adz, meskipun itu juga pemahamannya bisa di luar sholat, yang la tada'anna fi duburi kulli sholatin antakul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika ibadatik. Jangan kamu tinggalkan di dubur tiap-tiap sholat. Bahasa hadisnya dubur. Lalu dari bahasa dubur itu ada yang memahami, ya dubur kan sih bagian badan kita, ya berarti bagian dari sholat, urung rampung berarti sholat, berarti prakteknya sebelum salam. Kemudian juga ditambah lagi doanya lagi yang kalau saya itu prakteknya tiga-tiganya itu. Jadi setelah tadi min fitnatil masih dajjal, saya tambah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, tambah lagi Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ik, tambah lagi doanya yang dari Abu Bakar itu, ya kan lebih panjang lagi. Jadi kesimpulannya semuanya itu yang menjadi rukun sholatnya bukan cara duduknya, tapi duduk tahiyatnya gitu kan, yang menjadi rukun itu. Tapi cara duduknya, duduk iftiros atau duduk tawarruk, kalau saya lebih mengambil karena saya membutuhkan bacaan yang lebih panjang dalam duduk tahiyat akhir, ya lebih banyak saya menggunakan duduk tawarruk. Tapi kadang-kadang kalau sholat duha, nah ini sholat duha kan mungkin juga lebih dari 2 rakaat, 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua, 2 rakaat ketiga, kan bahkan disebutkan ada yang mengatakan bahwa sholat duha sempurna itu 12 rakaat lah, nah, gitu kan. Yang namanya sholat sunnah kan tidak terbatas hanya 2 rakaat. Itu kadang-kadang yang 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua menggunakan duduk iftiros, nanti 2 rakaat yang terakhir misalnya, atau kalau dari 6 atau 8 rakaat pakai duduk tawarruk. Itu jadi pemahaman saya seperti itu. Jadi mengenai duduk tahiyat itu yang menjadi rukunnya adalah duduknya, bukan cara duduknya. Lalu kalau mengambil melaksanakan yang menganggap bahwa sholat yang cuma 2 rakaat itu duduknya adalah duduk iftiros, itu ya memang ada contohnya. Kemudian kalau yang mengambil bahwa walaupun 2 rakaat pakai duduk tawarruk yang miring itu karena memang juga pertimbangannya adalah lebih tahan lama sehingga bisa lebih konsentrasi dalam berdoa. Kira-kira bisa dipahami gitu ya. Ya wallahu alam. Ada lagi? Kalau tidak ada, ya mudah-mudahan hal ini menunjukkan semangat kita untuk belajar, untuk lebih bisa memantapkan kita, karena memang mempelajari agama kita termasuk hal yang wajib menjadi tiap-tiap orang. Ya tidak harus hari ini, cuman tidak harus di masjid seperti ini, karena memang cuman kalau kita sampaikan kemarin kan luar biasanya waktu yang Allah sediakan di waktu bulan Ramadan, di mana katakanlah kalau di luar bulan Ramadan barangkali agak kita lebih dan agak katakanlah lebih agak terfokus kepada amalia-amalia di dunia yang kaitannya ya mungkin dengan bekerja dan sebagainya. Sementara kalau di bulan Ramadan khususnya yang punya kerjaan dengan orang lain agak lebih longgar lah. Jadi kita bisa menyempatkan diri untuk sholat syuruk dan sebagainya. Barangkali itu mudah-mudahan bisa menambahkan pada kita di waktu yang mendatang untuk bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan meraih fadilah waktu di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga berharap bahwa selesai dari bulan Ramadan kita betul-betul termasuk orang yang yughfaru dzunub, diampuni dosanya. Karena orang yang sudah keluar bulan Ramadan kok dosanya masih belum diampuni, termasuk orang yang celaka. Naudzubillah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.